Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. uh, Semangat ya pagi hari ini ya. Semangat? Haleluya. Kalau nggak semangat nanti saya ceritakan loh. Ya. Yang pertama kita patut bersyukur ya karena di bulan ini kita boleh masuk bulan yang baru. Di dalam bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang sudah dipersiapkan yaitu healthy priorities. Tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita, ya, berbicara soal prioritas yang sehat. Ya. Minggu ini merupakan minggu yang menurut saya tough week. Kenapa? Minggu yang berat ya buat saya. Kenapa? Karena hari-harinya saya harus melalui perjalanan yang ekstrim, ya, samudra ya. Banyak orang berkata bahwa itu samudra Sayung gitu ya. Itu pantai indah Sayung semua. Ya minggu-minggu ini merupakan minggu-minggu yang berat. Saya harus jalan jam 5:30 pagi. Kemudian di situ saya harus mengarungi banjir, rob dan segala sesuatunya. Dan di hari Selasa kemarin kalau saya boleh menyaksikan bahwa dari hari Selasa kemarin itu saya harus lebih awal keluar dari tempat pekerjaan karena saya harus mengejar pesawat buat ke Jakarta. Dan di situ saya nekat buat nerjang Kaligawe. Ya kalau Bapak Ibu tahu motor CB saya itu sampai speedometernya itu kerendam air. Ya itu dalam sekali dan ya itu luar biasa. Sempat ngalami mogok sekali, saya tuntun. Setelah itu saya coba starter dan bisa nyala. Ya sampai batok lampu saya itu kemasukan air. Ya dan gak cukup sampai itu saja. Jadi setelah saya tiba, saya letakkan motor, saya cuma siram, kemudian saya harus kejar pesawat ke bandara. Praktis saya cuma punya waktu mungkin sekitar 35 menit sebelum boarding. Ya dan saya tahu kalau saya lewat tempat lain mungkin saya nggak akan nutut. Ya kemudian hari Selasa saya bermalam di Jakarta selama 3 malam. Di situ di Jakarta saya harus ngalamin yang namanya jalan kaki menghadapi traffic yang macet. Kenapa saya jalan kaki kok nggak dapat angkutan? Karena saya lihat sama-sama pakai angkutan online itu 20 menit, kalau saya jalan 17 menit. Saya pilih jalan kaki sebagai menikmati ya. Jadi itu Selasa, Rabu pagi, kemudian Kamis pagi, Jumatnya saya kembali ke Semarang. Ya di situ saya kembali ke Semarang, saya sih berdoa supaya semuanya sudah surut. Tapi berdasarkan pengalaman kayaknya itu enggak mungkin karena biasanya kalau sudah kenal daerah situ hujannya cuma sehari, banjirnya bisa sampai 1 bulan, 4 minggu. Ya jadi hari Jumat setibanya saya kembali ke Semarang kemudian saya harus segera berangkat. Ya di situ saya harus mengarungi lagi namanya Samudra Sayung jam 11:30 siang. Panas-panas gitu nerjang banjir dan akhirnya saya harus kembali. Ya Jumat kemarin saya selesai dari pekerjaan juga 5:30. Kemarin saya memutuskan buat ya sudah saya tak jalan ke Salatiga, kembalikan lampu ya, betulin lampu karena saya lampu pasang di Salatiga. Saya perjalanan di Salatiga, saya pasang lampu, saya kembali di sini dan jujur saja saya merasa bersyukur ya, senang bisa kembali lagi ke tempat ini. Saya bisa melihat wajah dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Makanya tadi saya bilang ya, ada pepatah mengatakan kalau Anda kurang sabar silakan coba jalan lewat Pantura Sayung ya. Kalau Anda kurang masalah coba aja silakan jalan di Pantura Sayung setiap hari. Ya itu yang saya lalui setiap hari ya. Tapi saya percaya bahwa saya nggak akan mungkin bisa melakukan ini tanpa ada campur tangan yang luar biasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya jadi ya ku perlu Tuhan dan saya percaya kita semua di sini juga perlu Tuhan. Ya, saya percaya selama beberapa minggu ke depan di tempat ini Tuhan akan menyingkapkan banyak hal bagi kita tentang bagaimana menentukan, memutuskan, dan memikirkan apa yang seharusnya menjadi prioritas yang sehat di dalam kehidupan kita. Karena prioritas yang sehat itu bukan berdasarkan keinginan pribadi, tetapi sesuai dengan firman Kristus. Kembali lagi berbicara tentang healthy priorities, kita nanti akan diajarkan sama-sama bagaimana kita bisa tahu prioritas yang mana yang harus kita ambil. Dan itu semua sesuai dengan apa yang difirmankan di dalam firman-Nya. Ya. Dan kita buka sama-sama ayat kita pada bulan ini yaitu 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bulan ini menggunakan ayat ini ya. Dikatakan di situ ya, kalau kita pelajari, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Satu kalimat ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu kalau kita tarik di dalam bahasa aslinya, ditulis di dalam tectus receptusnya, yaitu di dalam bahasa Yunani, dikatakan demikian, egorastete gartimes. Artinya apa nih? Kok kita mulai masuk ke dalam pemahaman bahasa-bahasa aslinya? Ya supaya kita bisa mendapatkan makna yang lebih dalam, yang lebih kaya lagi. Egorastete gartimes. Artinya kita ini tidak hanya sekedar dibeli, tetapi juga dikembalikan nilainya. Dan yang lebih menarik di sini ketika kita mau pelajari ini lebih dalam ya arti kata ini. Kata times itu juga berarti kehormatan tertinggi atau kehormatan yang paling tinggi, highest honor. Nah, maksudnya gimana? Jadi pada saat Rasul Paulus menuliskan ayat ini, saya percaya yang disampaikan adalah dia menegaskan bahwa kita ini bukan hanya sekedar ditebus, tetapi juga dipulihkan nilainya di hadapan Allah. Dikembalikan kepada kehormatan yang semula yang telah hilang karena dosa. Gak cuma sekedar ditebus tetapi benar-benar dipulihkan. Ya saya coba berikan sebuah ilustrasi ya. Bayangkan ketika kita ya menemukan sebuah benda tua yang rusak di pasar. Pasar itu agorazo di situ, agorazo. Ya, benda yang rusak dan tua mungkin ya di pasar loak ya, agorazo. Orang lain mungkin menganggap oh itu enggak berharga. Ya, atau ngapain sih kita mampir ke pasar loak ya? Ya. Mungkin bagi sebagian orang enggak akan menemukan apapun di situ ya. Tetapi bagi kita yang tahu ketika benda itu kita bersihkan dan diperbaiki, maka benda itu akan menjadi indah kembali. Saya ingin mengatakan di sini pada pagi hari ini, keputusan kita untuk membeli benda itu bukan karena bentuknya yang sekarang, tetapi karena kita tahu nilai sejatinya. Jadi pada saat kita memutuskan untuk membeli benda itu bukan karena bentuknya yang sekarang, tapi kita tahu aslinya seperti apa. Identitas awalnya seperti apa. Itulah egorastete gartimes itu. Nah kalau kita lihat Allah Bapa kita di surga ya, Yesus Kristus. Dia melihat kita rusak oleh karena dosa. Ya. Tetapi dia tahu nilai aslinya kita ini seperti apa. Oleh sebab itu dia membayar harga dengan darah anaknya. Dengan darah Yesus Kristus untuk menebus dan memulihkan kita. Paham sampai di sini? Egorastete gartimes di situ, ya. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama merefleksikan ya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada di tempat ini yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Mungkin ada di tempat ini yang merasa bahwa dirinya memiliki kekurangan, ketidaksempurnaan. Tetapi sekali lagi, dalam ayat ini kita belajar bahwa nilai kita itu berharga di mata Allah. Dan itu yang ingin Bapak pulihkan. Ya, kita ini adalah milik Allah. Ya, dan bukan lagi kita ini milik dosa. Bahkan bukan lagi kita ini milik diri kita sendiri kalau kita belajar dari ayat itu. Ya, kita ini adalah seharusnya 100% milik Allah yang telah menebus kita dengan harga yaitu darahnya. Paham sampai di sini? Nah, pada saat kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah, tentu saja pandangan kita terhadap diri kita akan berubah. Kita belajar untuk menghargai diri. Kita belajar untuk kita menjaga tubuh, menjaga hati kita. Serta kita hidup dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dari ayat ini kita belajar sama-sama.
Ketika kita mengerti bahwa ternyata aku ini bernilai. Ternyata aku ini berharga di mata Tuhan. Ya, kita nggak akan jadi orang yang hidup sembarangan. Tapi kita akan jadi orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Dan ini menarik ya, saya percaya bahwa bukan sesuatu yang diset, diatur supaya nuansanya biar mirip sama gitu. Jadi pada saat lagu Praise and Worship dimasukkan itu, di listing ya lagunya apa di minggu ini ya. Itu sama sekali nggak ada janjian apapun. Oh, firmannya tentang satu saja yang perlu. Oh, maka nyanyinya lagunya Ku Perlu Tuhan. Ya, itu bukan direncanakan, tidak ada janjian apapun di sini. Tetapi saya percaya ketika kita punya tujuan yang sama yaitu untuk kemuliaan Tuhan ya. Mau dari manapun arahnya kita akan ketemu dalam satu titik yang sama, betul ya? Kalau kita sama-sama punya satu tujuan yang sama, yaitu buat kemuliaan Tuhan. Mau dari kanan, mau dari kiri, mau dari depan, dari belakang. Kita akan sampai pada titik yang sama. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya percaya ini bukan saya yang berbicara. Tetapi Tuhan. Ya, karena ini gak janjian sama sekali. Satu saja yang perlu. Kita akan belajar sama-sama ya. Kita akan buka ayat ini di dalam Lukas 10. Ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Ya, kita bisa buka Alkitab kita. Glowing Bible ya sekarang. Glowing Bible-nya bisa dibuka di Lukas 10. Dikatakan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Satu saja yang perlu. Nah, kalau boleh saya rekap ya dari ayat ini ya. Marta, berbicara soal Marta. Marta ini sibuk melayani, menyiapkan segala sesuatunya buat tamu, ya. Sedangkan Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan setiap perkataannya. Lalu apa yang terjadi? Marta merasa kesal ya dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Saya di sini percaya bahwa Marta ya melayani Yesus dengan tulus. Kan nggak disuruh sama Tuhan ya, nggak dinyatakan di sini. Marta inisiatifnya dia adalah Marta melayani Yesus dengan tulus. Tetapi perhatiannya terpecah. Kenapa? Karena dia sibuk dengan hal-hal yang baik yang membuat dia kehilangan yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. That's Marta. Marta, saya percaya Marta tulus. Di sini nggak ditegur bahwa hai engkau enyahlah iblis atau apapun itu. Tetapi Yesus memberikan teguran bahwa kau menyusahkan dirimu. Marta di sini sibuk dengan hal-hal yang baik, tetapi dia melupakan hal yang terbaik. Prioritasnya terpecah. Dia kehilangan yang terbaik, yaitu hadirat Tuhan Yesus sendiri. Nah, banyak dari kita ini mungkin seperti Marta. Saya nggak berbicara tentang jemaat yang ada di tempat ini, tapi saya juga introspeksi terhadap saya sendiri bahwa mungkin saya seperti seorang Marta. Sibuk untuk Tuhan, tetapi tidak sempat duduk dengan Tuhan. That's it.
Marta, ya. Dan saya ingin mengatakan jangan sampai aktivitas-aktivitas rohani kita menggantikan hubungan pribadi dengan Allah. Ya, jangan sampai aktivitas-aktivitas rohani kita menggantikan hubungan pribadi dengan Allah. Poin yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kesibukan tidak berarti kedekatan. Sibuk, ya, dekat belum tentu. Ya, dari sini kita belajar. Nah, dari kisah Maria dan Marta kita bisa belajar sesuatu yang penting, yaitu hubungan dengan Yesus Kristus itu harusnya di atas segalanya. Dia adalah pusat dari kehidupan kita. Oleh sebab itu seharusnya hubungan terhadap Yesus Kristus adalah di atas segalanya. Tuhan Yesus di sini tidak menegur Marta karena pelayanannya salah. Ya. Tetapi karena prioritasnya bergeser. Mungkin sebagai seorang Marta ya, mengira bahwa kedekatannya dengan Tuhan itu bisa diukur dengan banyak hal yang bisa dia lakukan bagi Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kebersamaan dan keintiman bersama dengan kita. Kita cross-check diri kita. Mungkin ada banyak hal yang kita lakukan. Pelayanan, dan kita merasa bahwa hal itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi satu saja yang perlu. Yaitu kita duduk dekat kaki Tuhan. Satu saja yang perlu, kita hadir di dalam hadiratnya. Lepaskan semua yang ada dulu, kita masuk di dalam hadiratnya. Nah, seringkali kita mungkin juga berpikir seperti ini ya. Wah, saya sibuk di gereja. Saya aktif pelayanan. Wah, saya sudah melakukan apa yang menjadi bagianku. Tetapi Yesus berkata apa tadi? Kamu itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maksudnya gimana? Ada banyak hal yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan kita. Di dalam aktivitas-aktivitas kita. Ada banyak sekali hal yang mungkin kita kerjakan. Namun hati kita tidak pernah benar-benar tenang di dalam hadapannya. Hati kita mungkin tidak pernah benar-benar tenang di dalam hadiratnya. Kita buka sama-sama. Di dalam Yesaya 29 ayat ke-13 dikatakan demikian. Yesaya 29 ayat ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini kelihatannya kita sibuk dan dekat, tetapi Tuhan berbicara apa di sini? Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kemudian kita buka lagi di Mazmur 46 ayat yang ke-11 dikatakan, diamlah, Mazmur 46 ayat ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kita disuruh apa? Diam. Tenang. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menolak pelayanan kita. Tuhan tidak pernah menolak hal-hal baik yang kita lakukan buat pekerjaannya. Yang Ia inginkan adalah pelayanan lahir dari keintiman. Bukan menggantikan keintiman. That's it. Tuhan gak anti dengan hal-hal yang baik. Tetapi Tuhan melihat what's your priority. Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan Anda. Ya, pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang lahir dari keintiman. Lahir dari hubungan dengan Kristus. Bukan menggantikan keintiman. Hati yang tidak pernah berdiam di kaki Yesus akan mudah lelah. Ya. Saya percaya ini bukan hal yang tidak pernah saya alami. Saya pernah mengalami ini dan pagi hari ini kita semua sama-sama manusia. Jadi saya nggak ngomongin jemaat, tapi saya ngomong juga buat diri saya sendiri ya. Jadi saya mengatakan bahwa hati yang tidak pernah berdiam di kaki Yesus akan mudah lelah.
mudah kecewa, dan mudah merasa ditinggalkan. Yang kemudian mungkin kita akan jadi seperti Marta yang berkata dengan nada kesel ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Ya mungkin beda kalimatnya, mungkin gak sama dengan itu. Mungkin bisa dengan kalimat yang lain, Tuhan saya sudah semangat melayani tapi kok engkau gak jawab doa-doaku. Apalagi hal-hal yang sering kita komplainkan kepada Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita cross check, mungkin satu saja yang perlu. Kita mendekat, duduk di dekat kaki Yesus. Saya mengatakan pada pagi hari ini ya, berkaca soal ini ya. Pelayanan tanpa hadirat akan membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Namun hadirat tanpa pelayanan akan membuat kita menjadi orang yang malas dan tidak produktif. Kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, bersemangat, menggebu-gebu, tapi gak pernah belajar memperkaya ilmu misalnya. Apa yang sederhana sih? Asyir menyambut jemaat gitu misalnya. Ya kita semangat hadirat Tuhan, semangat gitu kan. Tetapi kita diem aja gitu. Terus kemudian kita gak mau memperlengkapi diri kita misalnya dengan bagaimana caranya memberikan sapaan yang terbaik pagi hari ini. Gimana caranya memberikan sapaan yang dahsyat buat jemaat gitu. Ya jadi saya mengatakan pada pagi hari ini bahwa pelayanan tanpa hadirat sekali lagi ya akan membuat kita merasa Tuhan tidak peduli. Tetapi hadirat tanpa pelayanan akan membuat kita menjadi orang yang malas dan tidak produktif. Ibarat kita sudah diselamatkan, terima keselamatan, sudah duduk diam tak ngapa-ngapain. Sudah duduk diam aja lah, aku gak ngapa-ngapain. Ya. Yang Tuhan mau adalah pelayanan yang mengalir dari hadiratnya. Itu yang Tuhan mau. Pelayanan, aktivitas, apapun. Sekali lagi pelayanan bukan berarti di tempat ini ya. Pelayanan adalah dalam konteks yang besar. Di mana kita mungkin ya melakukan sesuatu yang memang itu untuk Tuhan. Ya. Pelayanan yang mengalir dari hadiratnya. Poin yang kedua. Duduk di dekat kaki Yesus adalah prioritas yang terpenting. Satu saja yang perlu, duduk di dekat kaki Yesus. Kita belajar dari Maria dan Marta. Nah, ayat yang ke-39 kalau kita baca tadi di Lukas 10 ya. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini pada saat saya belajar akan hal ini ya. Pada masa itu dalam budaya Yahudi ya. Duduk di kaki seorang rabi itu adalah sebuah tanda kerendahan hati dan kerinduan untuk belajar. Kenapa kalau ditulis jelas itu duduk di dekat kaki Yesus? Karena duduk di dekat kaki seorang rabi atau guru itu adalah tanda kerendahan hati, humility dan kerinduan, desire untuk belajar. Ya. Nah, kenapa? Kita juga bisa menemukan ini di dalam kisah Saulus ya atau Paulus itu ya, yang berkata bahwa ia ini dididik di bawah kaki Gamaliel. Ya, Kisah Para Rasul 22 ayat ketiga bisa dibuka aja nanti. Arti kata dididik di bawah kaki Gamaliel itu benar-benar sesuatu yang bukan kiasan. Tapi benar-benar sesuatu aksi yang real dilakukan. Ya. Yang berarti ia adalah murid Gamaliel. Seorang rabi yang terkemuka. Gamaliel itu seorang rabi yang terkemuka. Dan itu menyatakan bahwa oh ya dia ini memang muridnya Gamaliel. Karena pada saat pengajarannya dia duduk di dekat kaki Gamaliel. Ya sama dengan Maria. Maria ketika duduk di dekat kaki Yesus. Yang Maria lakukan, ia tidak hanya sekedar mendengarkan. Seperti orang yang ingin mendengarkan cerita, pengen dengerin, oh Tuhan lu ngomong apa sih. Tetapi yang Maria lakukan adalah dia menempatkan dirinya dalam posisi seorang murid. Paham ya? Jadi gak cuma duduk, cuma dengerin sambil lalu, tetapi dia benar-benar mendekat di dekat kaki Yesus. Dia duduk ambil posisi sebagai seorang murid. Kalau seorang murid pada masa sekarang ngapain? Tentu saja dia akan mungkin nyatet, dia akan mungkin, wah semua mungkin buat apapun itu ya. Seorang murid ya. Nah, hal ini juga menjadi sesuatu yang pada masa itu adalah sesuatu yang sangat radikal. Apa yang Maria lakukan ini sesuatu yang sangat radikal. Kenapa?
Karena pada masa itu perempuan itu jarang diizinkan untuk belajar langsung dari rabi. Kayak deket itu tuh gak boleh. Tetapi yang Maria, nanti bisa lebih lanjut ya kalau mau belajar ini. Maria lakukan sebuah tindakan yang ekstrim. Dia berani untuk mendekat kaki Yesus. Karena dia tahu, satu saja yang perlu. That's the moment. Itu kesempatan. Besok lagi gitu enggak? Belum tahu. Tetapi yang harus kita lakukan satu saja yang perlu. Ketika waktu ini kita bisa ambil kesempatan untuk kita mendekat sama Tuhan. Ambil kesempatan itu. Apa yang Maria lakukan ini luar biasa. Ya, pada masa itu jarang wanita itu diizinkan boleh mendekat seorang rabi. Bahkan memposisikan diri sebagai seorang murid. Nah, Maria itu tidak hanya sekedar duduk untuk mendengarkan pengajaran, tetapi dia duduk untuk mengenal siapa yang mengajar. Itu bedanya. Seorang murid yang dia lakukan adalah dia nggak hanya sekedar mendengarkan pengajaran, tetapi dia duduk untuk mengenal yang mengajar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah perbedaannya antara kita belajar tentang Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Orang yang belajar tentang Tuhan belum tentu dia mengenal Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, disinilah yang dimaksud dengan kita duduk di dekat kaki Yesus menjadi seorang murid. Ya, kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita lihat lagi Mazmur 27 ayat yang keempat. Semakin menarik ini. Mazmur 27 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud ngapain? Satu hal telah kuminta. Daud juga menemukan prioritas tertinggi di dalam hidupnya, yaitu berdiam di dalam hadirat Allah. Satu saja yang perlu, satu hal yang kuminta. Nah, kalau kita baca dalam konteks perjanjian lama ya, pada masa itu ya diam di rumah Tuhan itu menunjukkan kepada keintiman dengan Allah di bait-Nya, tempat di mana hadirat Allah itu bersemayam. Nah, kalau kita pelajari ya dalam teologisnya ya, rumah Tuhan yang dimaksudkan di sini ini pada waktu itu bukan bait suci Salomo, tetapi itu kemungkinan besar adalah kemah yang dibangun Daud di Yerusalem. Karena pada waktu itu Salomo belum membangunnya. Jadi kemungkinan besar itu adalah kemah yang dibangun Daud di Yerusalem untuk menyimpan tabut perjanjian. Yang merupakan penerus kemah suci Musa pada masa pemerintahan Daud. Jadi hadirat Allah itu bisa ada di situ dan Daud lebih pilih satu hal yang aku minta, aku tak di sini aja, berada di dalam itu. Nah, bagi kita hari ini ya, bagi kita masa ini, diam di rumah Tuhan berarti kita hidup di dalam hadirat Kristus setiap hari. Kita duduk di kakinya dan membangun hubungan pribadi yang mendalam dengannya. Hidupnya untuk Tuhan. Enggak hanya sekedar aktivitas kita datang ke sini setiap minggu ataupun aktivitas mingguan yang ada. Tetapi kita melakukan ini setiap hari. Dan kalau dipanjangkan lagi diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini menggambarkan keberlanjutan hubungan. Continuously. Ya, continuous relationship. Keberlanjutan hubungan bukan hanya sekedar momen sesaat. Ya, bukan hanya sekedar pada hari Minggu ini saya merasakan hadirat Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, enggak tahu, enggak kerasa misalnya. Tetapi seumur hidup, sepanjang waktu kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Pilihan yang benar tidak akan diambil daripadamu. Yesus sendiri yang meresponi Marta berkata, satu hal yang tidak akan kau ambil darinya. Pilihan yang benar itu tidak akan pernah diambil dari diri kita. Dalam Lukas 10 ayat 42 dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika kita memilih untuk menempatkan Yesus di pusat kehidupan kita, itu adalah pilihan yang kekal. Sesuatu yang tidak bisa direnggut oleh dunia, waktu, ataupun keadaan.
Sekalipun aku harus mengalami masa-masa sukar, sekalipun aku harus ngalamin kesulitan, sekalipun aku harus ngalamin sakit penyakit, tetapi pilihanku bersama dengan Kristus untuk selalu dekat itu tidak akan pernah bisa diambil dalam kehidupan kita. Makanan yang disiapkan Marta, ya, minuman yang disiapkan Marta, hidangan yang disiapkan Marta, itu bisa habis. Tetapi perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu akan tinggal selamanya. Beberapa ayat terakhir ya, Matius 6 ayat 33, kita akan cepat saja. Matius 6 ayat 33, dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari sini kita bisa belajar prinsip urutan rohaninya. Prinsipnya kita belajar dari sini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan carilah semuanya. Spesifik, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan gak ngomong carilah semuanya. Carilah keberhasilan, carilah kemenangan. Ya, carilah kesuksesan yang besar supaya bisa membangun rumah ibadahku gitu. Gak ada. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti Maria yang memahami hal ini secara praktis. Maria itu mudeng loh. Tahu. Ya, secara praktis dia ngelakuin ini ya. Saya percaya Maria di sini dia tidak mengabaikan pelayanan. Tetapi Maria mengambil sikap bahwa aku tidak akan bisa melayani dengan benar jika aku belum duduk di dekat hadiratnya. That's Maria. Ya. Sama seperti akar pada pohon. Tahu ya akar pohon ya. Akar pohon itu tidak terlihat. Tetapi bisa menopang segalanya. Bahkan kita bisa bikin rumah pohon di situ kalau akarnya kuat ya. Akar pohon itu tidak terlihat tetapi bisa menopang segalanya. Nah, waktu yang kita habiskan di kaki Yesus mungkin nampaknya tidak produktif secara duniawi. Tetapi itulah sumber kekuatan dan buah pelayanan yang sejati. Enggak ada yang terbuang ketika kita benar-benar meluangkan waktu buat Tuhan. Bukan ketika kita punya waktu luang kita datang kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita meluangkan waktu. Beda ya. Beda ya. Nah, pada saat Yesus menjadi prioritas maka ada 3 hal ini. Nilai hidup kita tidak lagi diukur dari kesibukan, tetapi dari kedekatan. Kemudian fokus kita bukan lagi pada apa yang akan kita lakukan, tetapi pada apa yang Tuhan lakukan di dalam kita. Dan yang terakhir, hati kita tidak akan lagi diombang-ambing oleh keadaan, ya. Karena Kristus mengakar kuat di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir ya, saya undang tim Praise and Worship buat maju. Kita akan sama-sama nanti mengikuti perjamuan. Roma 8 ayat ke-38 sampai dengan ke-39 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dunia mungkin bisa mengambil pekerjaan kita. Dunia mungkin bisa mengambil harta kita. Reputasi kita, mungkin kesehatan. Bisa lenyap dalam sekejap. Bahkan mungkin pelayanan kita bisa lenyap dalam sekejap. Namun tidak ada yang dapat mengambil hubungan kita dengan Kristus. Satu saja yang perlu. Duduk dekat kaki Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Maria. Belajar seperti Maria yang memilih sesuatu yang tidak tergantung sama situasi. Tetapi tertanam pada kasih yang kekal. Oleh sebab itu, bagian yang terbaik ini tidak akan diambil daripadanya. Ya, saya akan tutup dengan hal ini. Yang membedakan Marta dengan Maria itu bukan pada apa yang mereka lakukan.
tetapi pada apa yang mereka prioritaskan. Nah, momen ini kita mau ngapain? Apa yang mau kita prioritaskan? Hadirat Kristus atau yang lain? Momen ini apa yang mau kita prioritaskan? Belajar mengenal apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita atau yang lain. Dan saya akan tutup tiga hal yang kita belajar pada pagi hari ini ya, bahwa satu saja yang perlu. Dari tiga itu satu saja yang perlu, yaitu apa kesimpulannya? Duduklah dekat kaki Yesus.